Nama Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana kembali menjadi sorotan publik. Ia dikenal sebagai pejabat dengan gaya hidup glamor dan predikat menteri terkaya, sehingga tidak jarang aksinya mengundang perbincangan. Belum lama ini mencuat curhatan seorang ASN di kementeriannya yang mengaku kerepotan dengan berbagai permintaan Widianti saat kunjungan dinas ke daerah. Salah satu yang paling mengejutkan adalah kebiasaan meminta air mineral dalam galon khusus untuk dipakai mandi ketika kunjungan, termasuk saat berada di Labuan Bajo. Selain soal air galon, ASN tersebut juga menyebut banyak acara Kementerian Pariwisata kacau akibat gaya kepemimpinan Widianti yang dianggap tidak profesional. Situasi ini memicu reaksi keras publik yang menilai permintaan sang menteri terlalu berlebihan di tengah kondisi rakyat yang sedang berjuang dengan kesulitan ekonomi. Isu ini semakin meluas karena dianggap mencerminkan kesenjangan gaya hidup pejabat dengan masyarakat. Hingga kini, pihak Widianti belum memberikan klarifikasi resmi terkait curhatan yang diduga berasal dari internal kementerian. Publik pun terus menunggu penjelasan sekaligus tanggung jawab dari sang menteri atas kontroversi yang membuatnya viral. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menteri Pariwisata request mandi pakai air galon. Jadi katanya nih, setiap kunjungan kerja, si Menteri Pariwisata Widianti Putri selalu bikin request aneh-aneh. Pegawainya sampai curhat kewalahan nih. Soalnya kalau ke daerah kayak Labuan Bajo, dia minta air galon. Bukan buat minum, tapi buat mandi. Kalau kayak gini ceritanya sih bukan promosin wisata Indonesia ya. Malah kayak mau konser jadinya. Menteri Pariwisata diduga minta air galon untuk mandi saat kunjungan kerja. Gak apa-apa, air galon tidak akan membuatmu miskin. Untung masih mintanya air galon. Coba kalau minta air jam-jam yang asli, yang didatangkan langsung dari sana, kan repot. Lagian beliau ini kan cantik, ya kan, glowing, terus menteri terkaya di kabinetnya Prabowo. Gak apa-apa sih kalau minta air galon doang, ya kan, tidak akan membuatmu miskin. Gimana? Udah kayak akun Yohanes belum? Viral, beredar kabar Menpar Widianti kalau sedang pergi ke pelosok minta siapkan air galon untuk mandi. Nih, kali ini gue setuju ya. Lu bayangin menteri yang secantik, sebening, dan se-old money ini. Gimana kalau dia pakai air yang sama kayak airnya rakyat jelata coba. Air sungai, air sumur. Gimana kalau kecantikan memudar guys? Gue aja yang bukan menteri tapi lu lihat gue secantik ini. Gue pakai air susu setiap hari. Lu bayangin ya, susu yang di supermarket gue pakai tuang buat mandi, tapi bikin gue secantik dan selembut ini muka gue. Jadi gue setuju ya, Bu Menteri yang secantik ini perlu air galon. Kalau ada netizen nggak setuju gas, kita debat di komen. Menteri ini hanya mau mandi pakai air galon ketika bertugas ke daerah pelosok. Apakah kalau pakai air sumur badannya jadi gatal-gatal? Dan yang lebih parah lagi, ketika dia rapat sama DPR, dia kelihatan bingung banget. Yap, ini tuh dilakuin sama Menteri Pariwisata kita. Dimana setiap kunjungan ke daerah pelosok, protokolnya pasti ribet banget. Pengen inilah, pengen itulah, dan sebagainya. Dan ketika udah disiapin, dianya malah nggak datang. Parah banget. Dan informasi ini disampaikan oleh sebuah akun Instagram yang mengaku kalau dia adalah ASN yang bekerja di Kementerian Pariwisata. Menurutnya, acara Kementerian Pariwisata selalu berantakan gara-gara orang ini. Padahal 3 menteri sebelumnya nggak begini tuh. Apalagi pas zaman Bapak Sandiaga Uno. Orangnya baik banget dan kinerjanya bagus banget. Dan yang paling rugi ketika pakai jalur viral sedunia. Menteri Pariwisata ini nggak memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan budaya Indonesia agar lebih luas dan mendunia. Biar nggak ada lagi negara-negara yang mengklaim budaya kita. Netizen juga menyoroti public speakingnya yang ancur-ancuran. Nggak bisa ngomong kalau nggak ada teksnya. Bahkan ketika rapat bareng DPR, dia cuma tola-tole dan senyum-senyum. Sampai DPR aja jengkel dibuatnya. Cukup meyakinkan. Jadi gimana nih Pak Prabowo? Kok bisa orang-orang kayak gini yang jadi menteri? Kayaknya bagusan Onana deh yang jadi Menteri Pariwisata.
Nih tuh lu lihat pejabat sampah, ngerasa dirinya punya jabatan, ya kan? Pengennya diistimewakan. Tuh lu lihat tuh gaya sosialita Menteri Pariwisata, minta air galon buat mandi setiap kunjungan. Kasih comberan, kalau nggak air got kayak apa, kayak air koyak kayak. Udah ketan banget gua. Di Papua susah orang pada pengen punya air bersih buat minum. Lalu gaya-gayaan lu mandi doang pakai air galon lu. Pengen buat gua seblok pakai air koyak rasanya. Udah gitu nih kata ini menteri nih lulusan Amerika. Berak, cember, cebok, sendok, belepotan. Nih lu lihat Susi Pujiastuti disorot lagi. Bahasa Inggris kalahkan menteri pariwisata lulusan Amerika. Lulusan Amerika megap-megap bahasa Inggrisnya. Dia mah sama kayak ini kali nih. Data KPU 63 anggota DPR tamatan SMA dan ada sekitar 211 anggota DPR tidak mencantumkan ijazah. Perlu pertanyakan ya kan, masa lulusan Amerika begini? Begitu nih bangsatnya ya kan, minta mandi pakai air galon. Kan rasanya pengen gue temblok pakai teh kebo. Di Papua banyak banget orang yang kesusahan buat dapat air bersih buat minum. Mandi dong pakai air galon. Deh, gue jejak lo. Gregetan banget gue ngeliat pejabat begini. Kalau burik mah burik bud. Gregetan banget gue ngeliatnya begini nih. Rakyat masih banyak banget yang kesusahan buat dapat air bersih, buat minum nih. Lu bangsat banget lo. Mandi doang minta pakai air galon. Pantas pakai air koyak tuh baru pantas. Ya ilah lo, gregetan banget gua ngeliatnya. Kan buat gua pop pakai comberan rasanya. Medet banget lo. Nah, yang begini nih yang buat rakyat Indonesia itu marah. Kalau kita itu memang anak mami ataupun memang orang kaya yang nggak boleh hidup susah, ya kan? Yang pengennya hidupnya sama seperti di rumah, nggak usah aja jadi pejabat, apalagi pejabat DPR. Karena kan orang DPR itu seharusnya adalah orang-orang yang bisa memikirkan kehidupan rakyat. Ya, bukan dia tenang-tenang, enak aja duduk di DPR, tapi tingkah lakunya tidak membuktikan dia bahwa dia adalah orang yang memikirkan rakyat. Ini juga beberapa yang lainnya tuh, pejabat DPR yang dia anggap kalau misalnya dia mengadakan perjalanan keluar itu dianggap tuh rumah bapak moyangnya atau rumahnya sendiri dan pembantunya sendiri, sehingga dia bisa aja enak-enak minta aqua, disediain aqua untuk mandi. Jangan disamakan dong bos, ya. Kalau kau orang kaya di rumahmu, ya di rumahmu aja kau pakai mandi air aqua. Kalau lagi kau di luar kota, terima apa adanya. Itu namanya kau itu juga ikut merasakan bagaimana keadaan yang sebenarnya kehidupan lain daripada rakyat. Ini enggak, katanya tugas keluar kota, harus disediakan air aqua. Hei bu, terus yang lain-lainnya itu baru kayak gitu. Gimana dengan rakyat Indonesia yang kadang harus mandi di air kotor? Apa kau tahu seperti itu? Ini di hotel itu kan air bersih. Kenapa mesti air aqua lah? Atau di tempat-tempat yang disediain itu kan sebenarnya airnya air bersih. Karena kan udah pasti kalian tuh hotelnya hotel bagus. Kenapa harus aqua bu? Kenapa harus aqua bos? Ngerti kalau kalian ini memang orang-orang kaya, tapi tunjukkanlah kalian itu juga merasakan hidup rakyat itu bagaimana, hidup susah itu bagaimana. Jangan namanya anggota DPR tapi maunya yang enak-enak terus. Yang begini-gini nih, ya mendingan yang kayak gini nih nggak usah deh kalian tuh jadi mencalonkan diri sebelumnya. Cuma kalian itu cuman munafikun, orang-orang munafikun yang katanya ikut mikirin rakyat. Ternyata
mandi aja yang udah di hotel-hotel aja disediain air yang baik, ternyata harus minta aqua. Gimana kalau kalian meninjau ke tempat-tempat yang daerah-daerah kumuh atau apa? Pasti kalian mesti dikasih atau ditandu kali ya, kayak buat kerajaan-kerajaan itu. Astaga, enak banget hidupmu ya. Udahlah, nggak usah lah buat ini. Otakmu aja mungkin selama ini mungkin kau banyak gelar, tapi untuk mikirin rakyat aja kau mungkin nggak bisa. Buktinya aqua mesti disediain, dan saya yakin kau kunjungan keluar kota ya ke tempat rakyat itu kau nggak bisa. Pasti nggak mau kau ke tempat-tempat kumuh, takut nanti kakimu lecet karena sepatumu rusak gitu kan. Astaga, gimana lah mau jadi orang-orang kebanggaan rakyat Indonesia kalau begini-begini modelnya. Ngeri, tau nggak? Habis itu pada dengan bangganya kalian itu menyatakan diri kami jadi wakil rakyat ngerasain menjadi kampungan atau menjadi orang kampung aja kau nggak bisa. Gimana nih guys, teman-teman semuanya, orang-orang begini nih harus diapain? Mendingan turun aja bu, turun deh, ya kan? Turun enak-enak di rumah. Jadi nggak usah pakai disediain ngerepotin orang. Babumu itu yang di rumah, tapi kalau orang-orang begini, ya orang yang nyediain tuh bukan babumu. Paham? Enak banget kau mesti disediain air aqua segala. Yuk, Pak Prabowo nih manusia-manusia begini yang nggak mampu, mana ngomong aja pun belepotan. Nih yang begini-begini nih copot aja kinerjanya pun entah apa-apa. Geli lo, malu kita di negara asing kalau mereka tahu begini. Pemimpin katanya ataupun wakil rakyat tapi ngerepotin orang lain. Makasih Ida.